Bukan bersama dengan keraguan. Falau syakka fi ruku'in aw sujudin aw rak'atin atabihi. So, tengok ya. Di rakaat keempat Anda ragu. Tadi rakaat pertama saya sujud 2 kali apa 1 kali? Al-asal Anda sujud 1 kali. Kenapa? Li'annal masykuka kal adam. Ahli qaidah. Apa yang Anda syakkan macam Anda tak buat. Oh, saya ragu sujud 2 atau 1. Yang paling sedikit. Berapa? 1. Maknanya Anda kurang 1 sujud. Setelah Anda kurang 1 sujud, fama ba'dal matruki lagun. Maknanya Anda kurang 1 rakaat. Tapi 1 rakaat ini taraddud Anda tak yakin. Tapi Anda ragu. Karena Anda ragu, syariat amik yang paling yakin. Tapi still ada possibility Anda buat. Ketika Anda menambah 1 rakaat ini ada possibility lebih, ada possibility tak lebih. Karena Anda melakukan 1 rakaat ini karena dengan adanya possibility lebih, Anda disunahkan untuk sujud sahwi. Karena rakaat lebih itu yubtilu amduhu wala yubtilu sahbuhu. Coba tengok. Wah deh. Oke. Kalau itu lebih, sujud sahwi tak ada problem. Kalau itu tak lebih, irghaman di syaitan. Karena syaitan paling tak suka orang itu sujud. Paham ya? Kalau 1 rakaat, sekarang kan Anda kan rakaat keempat Anda lupa ruku. Maknanya Anda kena tambah 1 rakaat lagi. 1 rakaat ini possibility 4 atau 5. Kalau memang benar 5, sujud sahwi untuk menampal 1 ini. Kenapa? Karena ini fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahbuhu. Kalau rakaatnya benar 4, sujud sahwi untuk apa? Sujud sahwi untuk irghaman nish syaitan, untuk buat marah setan. Untuk buat marah setan. Oke. Wallah, saya tak tahu ketika dia rakaat keempat, dia ragu. Ini 4 atau 3. Atau ketika ketiga, kita ketiga. Ketika rakaat ketiga, dia ragu ini 3 atau 2. Anda kena amik yang paling sikit. Maknanya berapa? 2. Anda kurang berapa rakaat lagi? 2 kan? Oke. Anda tambah 1. 3 kan? 3 ini possibility dia 3, possibility dia 4. Ketika di rakaat ketiga, syaknya hilang. Ternyata ini benar-benar 3. Dia tidak disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena ini rakaat ketiga, possibility dia 3 atau 4. 3 atau 4, adapun dia 3 wajib, 4 tetap wajib. Selama perbuatannya tidak ada possibility ziyadah, dia tidak disunahkan sujud sahwi. Berbeza kalau dia sadar dalam keadaan rakaat keempat. Dia sadar dalam keadaan rakaat keempat bahwa ini memang keempat. Syaknya hilang. Tapi ketika dia melakukan rakaat keempat, itu kan ada possibility itu 5. Cukup Anda melakukan sesuatu dengan ada possibility ziyadah, sudah menjadikan itu sebab daripada asbabu sujudis sahwi. Wa in zala qabla salam. Berbeza kalau syaknya itu hilang di ruku, di rakaat. Yang rakaat itu harus dilakukan. Ya imma 3, ya imma 4. Sof tengok. Falau syakka fi ruku'in aw sujudin aw rak'atin atabihi wa sajada wa in zala syakku qabla salam. Walaupun syaknya itu hilang sebelum salam. Sebelum salam syaknya hilang. Kenapa? Karena di dalam sebelum salam ini
Dia di rakaat keempat, dan rakaat keempat ini possibility dia rakaat keempat atau rakaat kelima, tetap ada ihtimalus ziyadah. Illa idza zala syakku qabla an ya'tiya bima yahtamilu ziyadah. Kecuali kalau syak itu hilang di rakaat yang tidak ada ihtimal ziyadahnya, tidak ada ihtimal itu lebih. Falau syakka hal shalla salatan aw arba'an fazala syakku fi ghairil akhirah. Kalau dia syak ketiga atau keempat, dia hilang syaknya di rakaat ketiga. La yahtamilu ziyadah. Karena tiga ini ya ima 3 ya ima 4. Sama ada 3 atau 4 tetap wajib dilakukan. Tapi kalau hilangnya di nomor 4, mungkin 4, mungkin 5, ada possibility tambahan ziyadah. Wah, besar. Bukan. Lam yasjud. Lam yasjud. Au fiha sajad. Au di dalam rakaat akhirah sajad dari sahwi. Kenapa ada possibility ziyadah? Wala yadurru syakku ba'da salam fi tarki ruknin illa niyata wa takbiratal ihram wa thaharah. Dan tidak, kalau Anda syak meninggalkan rukun sebelum salam, Anda kena tambah 1 rakaat. Oh, di rakaat keempat saya lupa 1 sujud, kena tambah 1 rakaat. Tapi kalau Anda lupa meninggalkan rukun setelah salam, apa syak, bukan lupa, syak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, saya tadi macam sujud 1 kali rakaat pertama. Apakah dia menambah 1 rakaat? Tak. Kenapa? Kalau sudah salam, qaidahnya berbeza. Al-dhahir mudiyuhu ala sihah. Qaidahnya ketika sebelum salam, kalau ada orang ragu meninggalkan rukun sebelum salam, qaidahnya al-mashkuku kal ma'dum. Al-mashkuku kal ma'dum atau al-aslu al-adam. Al-aslu al-adam. Setelah salam, qaidahnya bukan al-aslu al-adam. Al-asl al-dhahir mudiyuhu alas sehat. Setiap ibadah yang Anda lakukan setelah sempurna, kemudian Anda syak itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dhahirnya ibadah Anda itu sempurna. Itu ada bab khas di dalam qawaid fikih namanya ta'arudul asl wa dhahir. Ta'arudul asl wa dhahir. Ada bab khusus kalau ada dhahir dan asal, mana yang yuqaddam? Qad yuqaddam asl, qad yuqaddam dhahir. Di dalam sebelum salam yuqaddam asal. Setelah salam yuqaddam dhahir. Wala yadurru syakku ba'da salam fi tarki ruknin illa niyyah wa takbiratil ihram wa taharata. Kecuali 3 ini. Setelah salam, tadi saya niat tak ya? Maknanya Anda belum niat. Saya tadi takbir tak ya? Karena niat dan takbiratul ihram ini al-asl fi shalah. Kalau Anda tak buat ini, salat Anda tak sah. Di 2 ini dan di 3 di dalam thaharah, tadi saya wudu atau enggak? Anda belum wudu. Dalam 3 hal ini, qaidahnya bukan al-asl, bukan al-dhahir mudiyu ala sihah, al-asl al-adam. Al-asl al-adam. Wa yasjudul ma'mum li sahwi imamihi. Sudah saya katakan, makmum itu kalau imamnya itu salah, dia kena efeknya. Imam meninggalkan tasyahud awal, makmum kena sujud. Makmum kena sujud. Walaupun makmumnya ini mengikuti imam di rakaat ketiga. Sof tengok. Kan imam meninggalkan tasyahud rakaat kedua. Karim menjadi makmum masuk rakaat ke-3. Tetap disunahkan karim untuk sujud sahwi fi akhir sholatihi. Walaupun karim tak tahu apa yang diperbuat imam. Saya tak tahu tak ada apa-apa, saya masuk rakaat keempat, tiba-tiba imam sujud sahwi. Disunahkan untuk karim sujud sahwi. Kenapa? Karena sahwul imam yalhaquhul makmum. Tapi kalau karim buat salah di sholat, meninggalkan, tak buat dia buat
hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi dan imam tak buat, tidak disunahkan karim untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena sahwul makmum yatahammaluhul imam. Kalau macam karim tadi, kan imam sujud sahwi dia kena ikut kan. Lepas tu dia tambah rakaat, last kali dia sujud Betul. sahwi. Wa yusannu an yu'idal makmum sujud sahwi akhir salatihi. Karena ketika karim mengikuti imam sujud sahwi, bukan tempatnya sujud sahwi. Dia sujud sahwi bukan karena sujud sahwi dia, tidak, karena untuk mutaba'atul imam. Untuk mutaba'atul imam itu bukan sujud sahwi hakiki. Sujud sahwi hakiki sebelum salam. Wa yasjudul makmum li sahwi imamihil mutatahhir. Harus sahwil imam al mutatahhir. Kalau imamnya dari awal dia ghairu mutatahhir, maka itu bukan imam. Suratul imam saja, hakikatnya bukan imam. Imam tak tasyahud. Rakaat ketiga, maaf, saya lupa wudu. Apakah sebab imam yang lupa wudu meninggalkan tasyahud disunahkan untuk karim sujud sahwi? Tak, karena fil hakikah tidak ada imam. Dan apakah sholatnya karim batal karena berimam dengan orang yang tidak bersuci? Tak. Kenapa? Karena tidak ada taksir daripada karim. Kenapa? Karena seorang makmum tidak mengetahui imamnya itu suci apa tidak. Saya tahu dari mana imam saya mutatahhir apa tidak. Ya yang saya tahu selama dia berani menjadi imam, sepatutnya dia karena yang namanya hadas itu amrun iktibari. Berbeza dengan najasah. Nah, najasah, kalau najasah dhahirah atau khafiyah Anda tak tahu, Anda kena qadha. Karena najasah ini biasanya tampak. Biasanya tampak. Saya tak tahu yang khafiyah itu, alat najasah khafiyah saya lupa, tapi najasah dhahirah kalau Anda tak tampak Anda muqassir. Saya tak tahu yang khafiyah macam saya lupa. Tapi dhahir khafiyah juga kena kena taksir. Wallahu alam. Nanti saya kena confirm di minhaj. Mansus hadil masalah fil minhaj. Wa imamihi. Imamihi. Faham ya? Karim iktidak dengan zaman. Zaman iktidak dengan alang. Zaman masbuk. Alang tak tasyahud awal. Rakaat ketiga zaman masuk. Zaman masuk. Kemudian karim menjadi makmumnya zaman. Disunahkan karim untuk sujud sahwi. Padahal yang salah bukan zaman. Imamu imamihi. Tengok. Imamihi. Yang salah siapa? Alang. Tapi karim tetap disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Ditatarrukil khalal ila sholatihi. Karena sebab sholatnya alang itu kurang, sholatnya zaman juga, sholatnya karim juga menurun. Tasalsul ila ma la nihayah itu. Wa in tarakahul imam au ahdatsa qabla tamamiha. Wa in tarakahul imam au ahdatsa qabla tamamiha. Disunahkan karim atau makmum sujud sahwi karena kesalahan imam, walaupun imamnya itu tak sujud sahwi. Ada kan imam kan untuk mutaba'ah kan. Ada hal yang wajib untuk mutaba'atul imam fi'lan wa tarkan. Jadi imam buat Anda kena buat, imam tinggalkan Anda kena tinggalkan. Kalau Anda berbeza silang pendapat dengan apa? Imam, sholat Anda batal. Contohnya apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah itu kalau imam buat Anda kena buat, imam tinggalkan Anda kena tinggalkan. Kadangkala mutaba'ah itu fi'lan latarkan. Kalau imam buat Anda kena buat. Kalau imam tak buat Anda boleh buat. Macam sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau imam buat Anda kena ikuti. Kalau imam tinggalkan Anda boleh buat. Kadangkala wujubul mutaba'ah tarkan la fi'lan.
Kalau imam buat, Anda boleh tak buat. Tapi kalau imam tinggalkan, Anda kena tinggalkan. So, apa itu? Tasyahud awal. Tasyahud awal ini kalau imam buat, Anda boleh tak buat. Karena itu kan kalau koma amdan yusannul aud, la yajibul aud. Tapi kalau imam tinggalkan, Anda kena tinggalkan. Kadangkala la tajibul mutaba'ah la fi'lan wala tarka, seperti azkar. Imam baca subhana rabbiyal azimi, Anda takyah, baca pun tak apa. Dan sujud sahwi ini termasuk kalau imam buat, Anda kena buat. Kalau imam tak buat, Anda boleh buat. Walaupun imam tak buat, Anda juga disunahkan buat. So, tengok, wa intarokahul imam. Kalau imam tak buat sujud sahwi, au ahdatsa qabla tamamiha, rakaat kedua alang tinggalkan tasyahud awal, rakaat ketiga alang terkentut. Apakah zaman yang tidak dengan alang disunahkan untuk sujud sahwi? Iya. Au ahdatsa qabla tamamiha, dibilang disunahkan untuk sujud sahwi bagi makmum walaupun imam itu tak buat, atau imam batal sebelum sempurnakan sholat, dan setelah melakukan kesalahan untuk sujud sahwi. So, tengok. Illa idza alimal ma'mum khata'a imamihi fala yutabi. Kecuali kalau makmum itu tahu imam ini sujud sahwi karena salah, fala yutabi. Imam meninggalkan surah, kan tidak disunahkan untuk sujud sahwi, tapi dia sujud sahwi. Apakah wajib bagi karim untuk mengikuti imam yang salah sujud sahwi? Terus macam mana? Anda punya dua pilihan. Anda boleh mufarokoh, dan Anda boleh untuk tunggu salam bersama imam. Setelah sujud sahwi, imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Anda karim disunahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena ketika imam sujud sahwi karena meninggalkan surat, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu. Maknanya sujud sahwi ini sendiri dia salah. Dan salahnya imam kena ke makmum. Sebab imam salah, sujud sahwi, Anda disunahkan sujud sahwi. So, tengok. Maknanya bila imam sujud sahwi, kita tak sujud. Habis solat kita sujud. Macam itu. Cuf, tengok. Fala yutabi'uhu fihi hatta law alima ghalatahu wa huwa sajidun ma'ahu ada lil julus. Walaupun ketika karim itu ketika alang sujud sahwi, karim juga ikut. Tapi ketika sujud, karim ingat, ya Allah, ini salah. Langsung duduk lagi. Tsumma insya'a faraqahu wa sajad. Kalau anta boleh, kalau Anda mau, Anda boleh niat mufaraqah, kemudian ada sujud sahwi. Sebab kesalahannya alang. Awin tadoro salamahu summa yasjud, atau Anda tunggu salamnya alang, setelah alang salam Anda sujud sahwi. Li'annahu yalhaquhu sahwuhu bidzalika sujud. Karena alang sujudnya itu salah, dan salahnya alang kena ke makmum. Wale. Khoto'a imamihi fala yutabi'uhu wala yasjudul ma'mumu lisahwi nafsihi khalfa imamihil mutatahhir. Dan makmum tidak sujud karena kesalahannya selama imamnya tak salah. Karena kesalahan makmum ditanggung imam, dan kesalahan imam terimpact ke makmum. Tapi syaratnya imamnya harus mutatahhir. Kalau dari awal imamnya itu hadas muhdits dan makmum buat salah, la yatahammalul imam. Karena aslinya memang tidak ada hubungan. Fi nafsil amr tidak ada hubungan imam wal makmum. Macam mana imam nak tanggung kesalahannya makmum?
So tengok, walau donna salama imamihi fasallama fabana khilafuhu a'ada salama'ahu wala sujuda. So tengok. Barang siapa jika makmum itu kira imam sudah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ternyata imam belum salam, balik ke sholat lagi, takyatnya balik ke Allahu Akbar, balik ke sholat lagi, langsung salam bersama imam. Langsung apa namanya? A'ada salama ma'ahu. Maaf, takyat Allahu Akbar, langsung a'ada salam saja ma'ahu. Ulangi salam bersama imam. Dan tidak disunahkan dia untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena ketika dia salam, dia masih di dalam makmum. Bukankah ketika dia salam, imam belum salam? Maknanya kan hubungan imam dan makmum masih belum terputus. Betul apa tidak? Kan makmum salam, dikira imam sudah salam. Ternyata belum salam. Maknanya ketika dalam makmum ini melakukan kesalahan, hubungan iktidak ini belum putus. Selama hubungan iktidak belum putus, kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Berbeza kalau dia kira dia itu masbuk. Faqoma ba'da salamil imam. Imam salam, dia berdiri. Ternyata dia tak masbuk, dia balik lagi. Disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena dia berdiri setelah imam salam. Dia berbuat kesalahan setelah iktidak ini terputus. Wah, tak ada yang menanggung. Tak ada yang menanggung. Di sini dia melakukan kesalahan dalam keadaan dia masih menjadi makmum, ditanggung oleh imam. Karena itu a'ada salama ma'ahu wala sujuda. Wala dibilang a'ada salam ma'ahu au ba'dahu, dibilang bukan Anda mengulangi salam bersama imam, tapi setelah imam. Karena salam bersama imam itu makruh. A'ada salam ma'ahu wala sujuda. Walau tadzakkaral ma'mumu fi tasyahudihi tarka ruknin ghairan niyah wa takbir shalla rak'atan ba'da salamihi wala yasjud. So, tengok. Kalau makmum itu ketika tasyahud akhir bersama imam, ternyata di rakaat pertama dia meninggalkan sujud. Maknanya setelah rakaat pertama ba'dal matruki lahun. Rakaat kedua itu semuanya lahun semua. Loh, maknanya dia kan yaf'al ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahuhu. Maka dia kena menambah satu rakaat. Apakah disunahkan sujud sahwi? Tidak. Kenapa? Karena ketika dia meninggalkan rukun, dia dalam keadaan makmum, ditanggung oleh imam. Sahul makmum yatahammaluhul imam. Walau tadzakkaral ma'mumu fi tasyahudihi tarka ruknin ghairan niyah wa takbir shalla rak'atan ba'da salami imamihi wala yasjud. Tapi kena yang rukunnya tinggalkan, bukan niat takbiratul ihram. Kalau niat takbiratul, salatnya dari awal sudah batal, tak sah. Maknanya dia sudah bukan makmum lagi. Au syakka fi dzalika ata bi rak'atin ba'da imamihi wa sajad. Berbeza kalau dia itu syak. Yang pertama kan tadzakar. Tadzakar itu dia ingat, ya Allah, yakin. Yang kedua syakka. Kalau syak menurut syariat yakhud bil akal. Amik yang paling akal. Kalau dia saya tadi sujud berapa kali ya? Macam satu, macam dua, satu berdua ya. Anda kena amik satu. Karena itu akal fama ba'dal matruki lagun. Setelah imam salam, dia kena tambah satu rakaat. Tapi karena sebabnya satu rakaat ini tak yakin,
Ada possibility ini ziyadah. Dan possibility ini ziyadah dia lakukan setelah iktidak itu putus. Paham nggak ini? Paham? Tahu kena Anda ulangi nih. Memang sikit-sikit apa namanya, sikit-sikit dalam memang. Saya tahu sujud sahwi ini memang tak boleh dibaca sekali, ya sudah 2-3 kali. Saya pun ketika baca ini 2-3 kali saya masih belum paham. Intinya sahwul imam yalhaquhul ma'mum wa sahwul ma'mum yatahammaluhul imam. Itu intinya. Intinya di situ. Ketika Anda membuat sebuah kesalahan dalam keadaan makmum, kesalahannya ditanggung imam. Kesalahan setelah sholat jamaah selesai, setelah iktidak ini selesai, ditanggung oleh makmum sendiri. Ata bi raqatin ba'da salami imamihi wa sajad. Wa idza sajada imamuhu lazimahu mutaba'atuhu. Fa in kana masbuqan sajada ma'ahu in sajad. Dibilang kalau imam itu sujud sahwi, maka makmum wajib ikut sujud. Dan kalau dia itu masbuk macam Musar Zaman, karena dia tak baca sebelum datang ke sini, dia tanya, kenapa? Pertanyaan Anda ada ini di sini. Dibilang kalau makmum itu masbuk rokaat ketiga baru masuk. Imam rokaat keempat sujud sahwi. Imam masbuk kena, makmum masbuk kena sujud. Kemudian di rokaat terakhir makmum masbuk disunahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena ketika makmum masuk sujud sahwi di rokaat yang kedua, dan itu bukan tempat sujud sahwi. Wa yustahabbu an yu'idahu akhira sholatihi wa sujudus sahwi wa in kathura sajadatan kasujudis sholat. Dibilang sujud sahwi itu walaupun kesalahannya banyak, tetap 2 sujud saja. Oh, kalau saya melakukan sebab sujud sahwi ada 5, maknanya saya kena 5 kali sujud sahwi tak? Tetap 2 sujud. Tetap 2 sujud. Apapun kesalahannya, berapapun kesalahannya, tetap 2 sujud. Seperti sujud sholat, syaratnya, rukunnya, caranya, bahkan zikirnya. Apa yang dibaca dalam sujud sahwi sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebagian ulama mengatakan dibaca subhanalladzi la yanamu wala yashu. Itu kalau Anda meninggalkan dalam keadaan lupa. Kalau sengaja istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Wa sujudus sahwi wa in kathura. Dibilang sujud sahwi ini walaupun banyak, apa yang banyak? Sahwunya yang banyak. Sahwunya banyak. Meninggalkan kunut, meninggalkan tasyahud awal, buat fi'lu ma yubtilu amduhu, naklu maktubin qauliyin, dia buat 4 kesalahan. Berapa kali sujud sahwinya? 2 kali tetap, bukan 8 kali. Sajadatan 2 sujud sahwi seperti sujud sholat. Caranya sama, zikirnya juga sama. Zikirnya saja mengatakan, zikirnya apa? Layak subhanalladzi la yanamu wala yashu. Kalau Anda lakukan sebab sujud sahwi karena lupa. Kalau sengaja istighfar. Itu pendapat lemah ya, tapi makmul. Maksudnya alaihil amal. Pendapat yang lemah, kalau diamalkan, kalau alaihi amalul ulama taqwa. Karena tidak mungkin ulama itu mengamalkan sesuatu yang lemah. Dibilang wa alaihil amal, maknanya fitarjih. Wa mahallu sujudi sahwi baina tasyahud was salam. Wadih, antara tasyahud dan salam. Wa yafutu bisalami amidan wa kadza nasiyan intonal fasal. Kalau Anda tahu Anda ada sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi, kemudian Anda salam dalam keadaan lupa, dalam keadaan sengaja, sudah tidak disunahkan untuk sujud sahwi lagi. Atau lupa setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah, belum sujud sahwi. Disunahkan untuk balik ke sholat dan sujud sahwi, kemudian ulangi salam balik. Ulangi salam balik. Kalau antara salam dan ingat
tak panjang waktunya. Faselnya apa? Pemisahnya tak panjang. Dibilang pemisah tak panjang itu macam mana? Rakaatan khafifatan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Borak dulu setengah jam. Ya Allah, tadi belum sujud. Sahwi sudah. Tidak boleh kembali ke sholat lagi. Tidak boleh kembali ke sholat. Tapi kalau langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, tadi saya belum sujud. Sahwi. Langsung kembali ke sholat. Langsung kembali, langsung sujud sahwi. Wa a'adas salam. A'adas salam. Tapi kalau Anda sujud sahwi 2 kali, tengah-tengah sujud sahwi Anda kentut, ulangi sholat dari awal lagi. Karena Anda kembali ke sholat. Fa'in qasura ada ila sujud. So, bila ihramin, kembali ke sujud tanpa takbiratul ihram, langsung Anda sujud. In lam yatrok munafin lisolah ba'da salam. Kalau Anda masih belum batal, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dut, kentut. Oh ya Allah, belum sujud. Sahwi sudah, habis sudah. Habis sudah, tak ada macam itu. Wasara aidan ila sholat. Kalau dia kembali sujud sahwi, maka dia kembali ke sholat. Maknanya kalau sholatnya batal sebelum salam, Anda kena ulang dari awal lagi. Sora aidan ila sholat. Inilah sedikit tentang sujud sahwi. Insya Allah esok akan kita teruskan tentang sujud sahwi. Sudah dibaca sujud tilawah. Faslun yusannu sujud tilawati lil qari'i wal mustami' was sami' illa li qira'ati an-na'imi wal junubi was sakran. Wa yata'akkadu lil mustami'i in sajada al qari'u wa la yasjudu al musalli li ghairi qira'ati nafsihi illa al ma'mum. Fa yasjudu in sajada imamuhu. Yakfi. Faslun yusannu sujudut tilawah lil qari'. Setelah sujud sahwi ada 2 lagi sujud yang macam sujud sahwi, yakni sama-sama sujudnya. Bezanya apa? Sujud tilawah ini 1 sujud saja. Begitu pula sujud syukur. Hanya 1 sujud sahwi berapa? 2. Sujud tilawah dan sujud syukur ini dia dikatakan nahwas sholat, seperti sholat. Dia bukan sholat tapi seperti sholat. Syaratnya macam syarat-syarat sholat sama, kena toharoh, menutup aurat, mustaqbil kiblah, masuk waktu, semuanya sama seperti sholat. Akan tetapi sujud tilawah ini boleh dilakukan sebelum sholat dan boleh dilakukan di luar. Maksudnya di dalam sholat atau di luar? Bukan sebelum sholat, di dalam sholat atau di luar sholat. Dan dia 1 sujud saja. Dia 1 sujud saja. Yusannu sujudut tilawah lil qari'. Disunahkan sujud tilawah itu untuk qari' yang membaca. Yang membaca. Wal mustami'. Makna mustami' ini yang mendengarkan, sengaja mendengarkan. Macam ustadz-ustadz yang tengok tahfidz kan sengaja mendengarkan itu. Yang tahfidz membaca ayat sajadah. Disunahkan untuk yang menghafal, yang membaca itu sujud tilawah. Yang mustami' pun disunahkan untuk sujud tilawah. Awis sami. Yang mendengarkan tapi tak bermaksud mendengarkan. Saya tengok hafalannya Fatih, ketika wasjud waqtarib, karim lewat. Mendengar wasjud waqtarib. Saya disunahkan karena mustami', Fatih disunahkan karena qari', karim disunahkan karena sami'. Sof tengok syarahnya bi an la takun wa inna ma yasjudul madhkurun li qira'atin masyru'ah. Tengok yang paling bawah bi an la takuna muharramatan wala makruhatan bidzatiha. Dan harus bacaan yang dibaca untuk disunahkan sujud tilawah itu bacaannya itu harus masyru'ah. Kadangkala orang itu membaca Quran haram bacaannya itu. Contohnya bacaan junub. Fatih junub baca Al-Quran. Wasjud waqtarib. Saya tadi sunahkan untuk sujud tilawah. Kenapa? Karena qiraahnya muharramah. Wa antakuna maksudah. Qiraahnya itu harus maksudnya memang ada qasad untuk membaca.
Sof tengok. Wa yusannu sujudu tilawah lil qari wal mustami' was sami. Illa li qira'atin naim. Orang tidur mengikut wasjud wa qataribah. Apakah disunahkan untuk yang mendengar itu sujud tilawah? Tak. Walaupun itu qiraah dan tidak haram, tapi naim tidak bermaksud untuk membaca. Sama dengan sakron, orang mabuk wasjud wa qataribah. Tidak disunahkan untuk sujud tilawah wal junub. Begitu pula junub. Kenapa? Karena qiraah junub ini muharramah. Begitu pula wa yata'ak disunahkan untuk sami dan mustami sujud tilawah. Dan sunahnya itu lebih ditekankan kalau koreknya sujud. Jadi kadangkala Fatih tak sujud, saya tak disunahkan untuk sujud tilawah. Tapi kalau Fatih sujud, saya lebih disunahkan untuk sujud. Sunahnya lebih tinggi lagi. Dibilang wa yata'akkadul sujud lil mustami wasami in sajadal qari. In sajadal qari. Wa yata'akkad lil mustami in sajadal qari. Dan sunahnya itu lebih daripada disunahkan lebih untuk mustami, begitu pula sami. Kalau koreknya sujud tilawah. Dan ya. Sujud tilawah itu ada 14, Anda boleh baca di syarah. Ma'ruf ya, di tempat-tempatnya sekarang kan di Quran ada tempat apa? Ada tanda macam mihrabnya itu kan. Wa yata'akkadu lil mustami in sajadal qari wala yasjudul musalli li ghairi qiraati nafsi. Tidak boleh. Kan mustami dan sami kan? Itu kan bukan qiraah saya, qiraahnya Fatih. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Fatih di samping saya baca wasjud wa qatarib. Saya nak sujud tilawah karena Fatih baca batalat sholati. Wala yasjudul musalli li ghairi qiraati nafsi. Kalau saya sholat, saya tidak disunnahkan sujud tilawah untuk bacaan selain bacaan saya, kecuali kalau saya makmum. Kalau saya makmum, imamnya adalah alang baca ayat sajadah dan sujud, saya wajib untuk sujud. Bahkan kalau saya tak sujud, sholat saya batal. Illal ma'mum fayasjudu in sajada imamuhu wa illa batalat sholatuhu. Kalau saya tak sujud karena dan imam saya sujud, sholat saya batal. Dan saya tidak boleh sujud selain untuk bacaan imam, tak boleh. Kalau alang tak sujud pun habis haram sujud. Kalau saya sujud, alang tak sujud, saya sujud batalat sholati. Wa yatakarraru sujud bi takarruril qiraah walau fi majlisin wa raka'ah. Dan sujud itu terulang-ulang walau fi majlisin. Jadi saya baca 10 juz, ada berapa sajadah? Disunahkan untuk sujud untuk semua berkali-kali. Selama terulang ayat sajadah ini disunahkan untuk ulang sujud lagi. Setelah 1 jam dapat ayat sajadah, sujud lagi. Di rakaat pun juga sama. Rakaat pertama sujud tilawah, rakaat kedua juga sujud tilawah. Walaupun ayat sama ya. Hah? Walaupun ayat sama. So, kita hafal Quran, kita baca dengan syekh. Di sini dibilang kejap ya. Betul, walaupun ana naqaltu ibarah min Mughni yani. Walakin mahallul khilaf law karraral ayah ba'da sujud. Law karraral ayah ba'da sujud. Memang kelihatannya khilafnya di sini alal mu'tamad diulangi walau karraral ayat. Jadi rakaat pertama baca wasjud wa qatarib, kedua pun juga wasjud wa qatarib. Tetap disunahkan untuk sujud.
Kalau rokaat pertama tak sujud, disunahkan rokaat kedua sujud dan diniatkan untuk rokaat pertama. In lam yatulil fasal. In lam yatulil fasal. Jayid. Illa idza qara'aha fi waqtil karahah aw fi shalah bi qasdi sujud, itu tak. Dibilang sengaja saya nak baca setelah asar, setelah sholat asar, saya nak baca ayat sajadah, saya nak sujud tilawah. Tak boleh, kan sudah dikatakan jangan sholat setelah sholat, tapi ini sujud, memang ini sujud tilawah, tapi dia itu nahwas sholat, seperti sholat. Anda sudah tahu ini waktul karohah, waktul hurmah, Anda sengaja baca ayat sajadah untuk sujud di situ. Macam ada menantang, ada challenge syariat. Au fi sholat because disujud. Dia memang saya nak sholat jadi imam, atau saya satu sendiri, saya nak baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sengaja untuk sujud tilawah, batalat sholat. Batalat sholatuhu. Jadi sujud tilawah ini tidak boleh dibaca secara sengaja. Because paham ya? Jadi saya memang nak sujud tilawah, karena itu saya baca surah ini. Tapi Anda tak tahu surat, saya tak tahu, saya nak baca. Kenapa? Saya nak suka saja surat Al-Alaq, saya suka. Ternyata di Al-Alaq ada sujud tilawah apa? Fala yasjud tengok bal yahrumu hina idzin li adami masyru'iyatihi li annahu muraghimatun lisya. Karena dia muraghimah. Muraghimah ini menantang. Tengok fa in fa'ala dzalika fi shalah batalat sholatuhu in ta'ammada wa alima bi adami masyru'iyatihi. Li annahu zada fiha ma huwa min jinsi ba'di arkaniha ta'diyan. Karena dia menambah di salat min jinsi arkan, kan sujud kan, sujud tilawah bentuknya macam sujud biasa. Anda kalau sujud tilawah maknanya Anda menambah rukun, dan itu secara sengaja membatalkan. Illa idza qara'aha fi waqtil karahah aw fi shalah bi qasdi sujudi faqat, fa in fa'ala batalat fala yasjud fa in fa'ala batalat sholatuhu. Fa in fa'ala batalat sholatuhu. Rukunnya sujud tilawah, rukunnya di dalam sholat ada dua. Indah romli rukunnya dua, yaitu niat dan sujud. Menurut Ibn Hajar rukunnya hanya satu, yaitu sujud. Niat macam mana? Niat sujud tilawah tak ya? Karena niat sholat sudah cover niat sujud tilawah. Kalau di luar sholat ada 6 rukunnya. Rukunnya ada 6. Yang pertama, niat sujud tilawah. Rukun sujud tilawah ada 6. Sama dengan rukun sujud syukur, sama. Yang pertama adalah niat sujud tilawah. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah sujud. Dan baca sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu. Pertama, niyatu sujudi tilawah atau syukur. Takbiratul ihram, sujud, al-julus, salam, tartib. 6 rukun ini dia juga 6 rukun sujud syukur, sama. 6 rukun sujud syukur. Jahit. Ada yang tanya sujud tilawah? Tak ada, baca sujud syukur. Faslun yusannu sujudu syukri 'inda hujumi ni'matin. Sujud syukur sama dengan sujud tilawah, sama. Caranya sama. Rukunnya sama. Bezanya apa? Sujud syukur itu tidak boleh di dalam sholat. Dia kena di luar sholat. Sujud tilawah boleh di luar, boleh di dalam. Jahit. Dan juga sebabnya sujud syukur ini berbeza dengan sujud tilawah. Sujud tilawah kan baca ayat sajadah.
Sujud syukur karena hujumi nikmatin. Ada diserang nikmat, maksudnya ada nikmat yang tiba-tiba tak disangka-sangka. Atau disangka-sangka tapi tak tahu waktunya. Kejap lagi saya nak dapat uang ini. Bila Hilmi nak beri saya uang 1.000 ringgit, saya tahu. Bila wallahualam, tiba-tiba esok Hilmi beri saya. Itu namanya hujumu nikmat. Hujumu nikmatin. Dan harus lahu waqa. Maksudnya nikmat yang besar lah, bukan nikmat Hilmi beri saya 10 sen. Laisa lahu waqa ini, laisa lahu waqa. Gangguan ni. Hah? Jaring gangguan. Hah? Jaring gangguan. Jaring kanggun. Bola sepak. Oh, itu ya, betul itu. Wallahu a'lam, menurut fikih Syafi'i tak boleh. Mungkin apa namanya buat gol itu nikmat. Tapi syaratnya sujud tilawah menghadap kiblat. Sujud syukur menghadap kiblat ada tak? Menutup aurat, wudu. Sujud syukur dan tilawah syaratnya macam sholat. Walaupun buat gol atau mungkin KO apa namanya McTyson dulu, KO sujud syukur tak apa. Cuma tutup aurat atau tak. Dibilang hujumi nikmatin. Ayat tajaddud. Dibilang kharaja bit tajaddud an-ni'amul mustamirrah kal afiyah wal ghina. Keluar daripada hujumu nikmatin kalau nikmatnya itu sudah memang ada. Sehat. Sehat ini kan nikmat kan? Apa disunahkan untuk sujud syukur? Tak. Kalau disunahkan Anda tak akan bangun. Yusannu sujudu syukur inda hujumi nikmatin awin difa'i nikmatin. Awin difa'i nikmatin. Tertolaknya bencana. Contohnya accident tapi tak ada apa-apa. Sujud syukur indifai nikmat. Ketika ada banjir, subhanallah, Anda tak ada di rumah, Anda ada di tempat lain. Indifai nikmat. Aw ru'yati fasikin, tengok orang fasik. Orang minum khamar, orang ini, sujud syukur depan dia. Alhamdulillah, saya tak fasik, tak macam Anda. Saya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Depan dia Anda sujud syukur. Kalau Anda berani. Kalau Anda berani. Wa yudhiruha lil mutadhahir. Dan kalau fasiknya itu mutadhahir, Ramadan tak puasa, depannya orang-orang minum Pepsi. Depan dia sujud syukur. Alhamdulillah. Saya tak macam anda. Kenapa orang ini? Wakeh, kurang ajar. Anda tak nak puasa sila. Cuma jangan tampak-tampakkan depan orang, itu namanya Anda menantang, tak ada malu. Saya pun akan sujud syukur. Allah tak beri saya macam Anda. Alhamdulillah saya masih diberi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhiruha lil mutadhahir au mubtalan fayusirruha. Begitu pula disunahkan sujud syukur. Disunahkan sujud syukur kalau Anda tengok orang yang kurang. Oke, disunahkan untuk sujud syukur. Alhamdulillah saya ini sehat, sempurna. Tak, oke, tapi jangan depan dia. Di rumah ada orang oke, alhamdulillah saya tak oke, marah dia. Au mubtalan fayusirruha, dikatakan di sini kalau oke-nya ini sebab maksiat dia atau penyakit samanya ya, dia terkena AIDS. Kenapa? Karena maksiat. Dibilang di sini azharoha itu disunahkan untuk menampakkannya kalau tak ada bahaya. Sekarang bahaya jangan ditampakkan. Bahaya nanti dikira apa. Tapi nihaya ini adalah ibadah. Cuma menyakiti hati orang. Tak ya sudah. Anda sujud syukur di rumah Anda. Tapi kalau fasik Anda kena tampakkan. Loh, kenapa Anda? Kan terserah saya minum arak loh. Sama juga terserah saya sujud depan Anda, urusan saya. Kenapa Anda nak marah? Bukan ini ibadah. Ibadah dijamin oleh kerajaan. Nah, ibadah terserah saya. Kalau saya pukul Anda baru Anda repot. Polisi ibadah kok.
Macam itu kan. Karena Anda mengganggu agama saya mau tak sujud syukur. Semuanya juga hak masing-masing, tak apa-apa. Fayusirruha wa fisad fi ghairi shalah. Ada satu ayat sajadah di surah As-Sad. Itu bukan sajadah, itu sujud syukur. Itu sujud syukur. Selama itu sujud syukur, Anda tidak boleh sujud di dalam sholat. Dibilang ini adalah taubatnya Nabi Dawud. Karena taubatnya Nabi Dawud ketika ada panglimanya perang, Nabi Dawud di hatinya kalau dia mati dalam peperangan, saya nak menikah dengan istrinya. Sebenarnya tak apa-apa. Dia kan tak membunuh panglimanya. Cuma niat seperti itu tak pantas untuk Anbiya. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baik atau perbuatan mubah wali tingkat rendah, maksiat wali tingkat tinggi. Hal seperti ini untuk kita tak apa-apa, tapi untuk Nabi Dawud tak boleh, tak pantas. Dikira perbuatan itu adalah dosa. Nabi Dawud bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah. Nabi Dawud sujud syukur. Maknanya itu adalah sujud syukur. Selama itu sujud syukur, Anda tidak boleh lakukan di dalam sholat. Kalau Anda lakukan amidan aliman, batolat sholat itu. Fa'in sajada fiha amidan aliman fit tahrim, batolat sholatuhu. Tapi kalau nasian au jahilan, fala wa yasjudu lisahwi. Kali annahu fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahu. Ada kaitan. Oke, inilah tentang sujud sahwi, tilawah dan syukur. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan baca tentang sholatul masnunah. Dengan ini selesai sudah tentang sholatul wajib. Tentang sholatul wajib dan sholatul wajib. Sekarang kita akan mulai dengan sholatul masnunah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.